Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama King of Cook ya. Kali ini saya pengen menjawab pertanyaan yang ada di Instagram. Tadi malam saya bikin pertanyaan dan alhamdulillah tanggapannya positif ya, banyak banget gitu. Sampai baru 87 pertanyaan. Tapi maaf gak bisa saya jawab semua soalnya beberapa pertanyaan ada yang sama juga, ada yang sama dan ada ya teman-teman bercanda lah segala macam ya, biasalah anak-anak goblok gitu ya. Oke ya, pertanyaan pertama adalah dari Umis. I-nya 3, S-nya 3. Jadi pertanyaannya adalah A. Bagaimana caranya bikin hybrid yang salah satu indukannya galak dan salah satu indukannya adalah jinak. Kalau begitu posisinya sih saya saranin jangan bikin hybrid gitu. Karena seperti yang kita tahu ya, hybrid ini kan kita nggak tahu ya hasilnya kan seperti apa gitu kan. Saya saranin sih kalau buat kalian yang belum pernah bikin hybrid gitu ya, belum pernah tahu karakter Viper paling bangsat di Indonesia, saya saranin sih jangan bikin hybrid dulu ya. Saya saranin sih pelihara ular dulu yang apa ya, bisa dibilang yang saya saranin sih daripada kita bikin hybrid ya mendingan kita bikin breeding biasa aja gitu. Kalau kita belum benar-benar tahu seluk-beluk karakter semua Viper, Epic Viper di Indonesia, apalagi Trimeresurus sekarang memberikan kejutan-kejutan yang tak terduga juga gitu. Kadang-kadang mereka tuh galak, kadang-kadang jinak. Seperti yang saya bilang gitu kan, Insularis gitu. Saya menganggapnya Insularis itu jinak karena dia jarang strike, jarang segala macam. Nggak tahu kalau di luar sana, tapi kalau di sini ya, di sini tuh Insularis di sini tuh jarang ada yang galaknya ke hadap bangsa, tapi ketika kita ngelewat depan kandang itu mereka nggak ada yang namanya strike segala macam tuh, nggak ada gitu. Oke, saya jawab ya. Bagaimana caranya? Caranya sih gampang. Kita kayak breeding biasa aja. Kalau Umis di rumah pernah breeding Viper, nah sama aja seperti itu gitu. Cuman yang bedanya ketika nah ini pertanyaannya saya juga bingung juga gitu. Ini hybridnya apa? Betinanya yang galak kah atau jantannya yang galak? Gitu. Pertanyaan tuh nggak begitu jelas gitu. Makanya saya nggak bisa mendeskripsikan jawaban yang benar-benar detail gitu. Tapi saya coba jawab kalau salah satu hybrid itu galak ya. Gini deh, waktu 2019 saya coba bikin Trimeresurus puniceus kawin sama Trimeresurus purpurea maculatus. Walaupun setelah lahir gagal. Oke, itu nggak masalah. Cuman yang terpentingnya, Trimeresurus puniceus adalah, saya bilang ya, Viper paling galak, paling brengsek, paling goblok. Gak ada Viper yang punya karakter temperamen kayak puniceus. Gak ada lagi. Purpo masih jauh. Purpo masih bisa dibilang dia bisa anteng. Kalau kita pelihara lama, dia bisa anteng. Purpo saya yang red atau yang black atau yang green sama begitu. Ketika pertama lahir memang galak, tapi ketika sampai sekarang udah usia 3 tahun 4 tahun anteng gitu. Bisa dibilang nggak sebrengsek dulu lah gitu. Tapi kalau puniceus nggak ada yang namanya bisa anteng atau segala macam tuh, nggak ada. Puniceus tuh memang pure, jadi 100% bangsat aja gitu. Cara ngawinnya simpel gitu. Seperti kita ngawinin ular di rumah gitu. Kalau Umis di rumah pernah ngawinin Viper, otomatis Umis juga tahu di rumah caranya gimana masukinnya gitu. Nah, yang paling terpenting adalah kalau betinanya yang galak, sebisa mungkin dikawinkannya dalam keadaan perut kenyang. Kalau perut kenyang nggak berhasil, kawinkan dalam keadaan dia shedding. Kalau dia shedding biasanya, yang saya tahu, kalau Viper dia lagi shedding itu lebih pasif daripada Viper yang selesai shedding. Mungkin itu bisa menjawab sana. Saya juga bingung nih pertanyaan seperti apa gitu. Pertanyaan itu nggak detail dan nggak tahu si ular apa yang dikawinkan gitu, si betinanya apa, jantannya apa gitu. Kalau posisinya seperti itu, salah satu indukan galak, apalagi betinanya galak, minimal kita harus punya stok jantan minimal itu 3. Yang ditakutkan itu ketika kita pertama masukin betinanya nge-reject, tapi kita hanya nggak tahu di reject sama betina, akhirnya di strike mending kalau dimakan. Tapi yang paling sakit itu ya ketika di strike udah dibiarin mati gitu. Itu yang paling ditakutin banget. Kayak sama dulu saya bikin F3 Invaculabris begitu. Invaculatus kawin sama jantan Albolabris, saya harus ngorbanin 4 jantan Albolabris gitu. Akhirnya percobaan keempat saya masukin 2 jantan dan itu akhirnya sukses salah satunya gitu. Salah satunya ngelok, satunya dimakan. Nah, pertanyaan kedua dari Mbah Dukun ya.
Aicras pedopilae boicus Henrik apa gitu. Bentuk taringnya seperti apa. Si Dono ini taringnya tuh nggak ada gitu. Mayoritas area mukanya itu adalah yang paling identik dari dia adalah bempernya gitu. Bempernya itu ya mulutnya. Mulutnya dengan giginya itu hampir sama panjangnya gitu. Cuman itu yang menjadi ciri khas dari dia. Bibir dan underdealnya itu, apalagi gigi patahnya itu loh, taring patahnya itu yang bikin dia sekarang dari penulis terkenal gitu. Mantap lah bukunya, keren, buku underground gitu. Itu saya bisa bilang Viper Van Java itu buku underground lah, bisa dibilang buku underground. Bisa istilah logikanya, bukan saya membandingkan buku dengan buku lain ya. Buku itu kita bisa baca di terminal, di warung kopi, di pinggir jalan, dan ketika kita ngumpul misalnya sama pedagang asongan, pedagang-pedagang yang lain, kita bisa baca buku itu karena ya bisa dibilang bukunya itu kayak buku apa ya, buku underground banget lah gitu. Itu jadi kelihatan banget lah gitu dari scene indie-nya gitu. Nah, pokoknya mantap lah bukunya. Tapi saya nggak bilang buku yang lain itu jelek, enggak. Buku Nathan gini, profesional. Itu baru profesional. Profesional, penulis profesional. Tapi kalau bukunya si Boy bukan penulis profesional, amatiran itu. Nah, pertanyaan ketiga dari Aldi 909. Aldi ini nggak tahu teman saya yang sering ngajakin masuk ke organisasi Papua Merdeka atau Aldi yang lain, saya nggak tahu. Cuma pertanyaannya, kenapa harus Viper? Kenapa nggak Elapid? Kenapa nggak Colobrid? Jujur ya, saya sebelum saya main Viper gitu, kayak gini lah gitu, fokus di Viper, saya ngacak dulu gitu. Sebelumnya juga saya pernah pelihara Cobra Sulfur dari Kang Albi Korejat. Ya karena si ular itu galak dan saya nggak punya experience, saya nggak punya yang namanya pengalaman di waktu itu tuh saya masih yang namanya ya tau lah orang ya masih goblok dan sampai sekarang pun saya masih tetap goblok gitu ya. Gak ada sama sekali pengalaman yang namanya pelihara Venom. Ketika saya dikasih Cobra Sulfur, saya bingung harus peliharanya gimana gitu kan. Sedangkan si karakter ular ini galak dan ukurannya pun besar. Otomatis saya taruh di wadah kontainer, saya kasih makan, gak dimakan, akhirnya mati. Saya biarin aja gitu kan, nggak diurus, gak di apa. Ya udah biarin ya, karena saya juga di sana kan nggak tahu juga cara peliharanya gimana. Dan saya pun nggak berani gitu loh untuk ngeluarin si Cobra tersebut gitu. Nah, sebelum saya pelihara Cobra juga, saya sebelumnya pelihara Python juga gitu, Boa juga, pernah juga Condro ya, Condro saya masih sama Siva Fatur Rahman, Master Biawak, Indo Biawak, jalan sama dia di Condro sampai saya harus apa ya, ngorbanin uang kuliah buat cuman beli Condro sama dia gitu. Itu kenangan banget lah waktu zaman kita di goblok lah, di zaman goblok di Jatinangor gitu. Setelah itu akhirnya saya nemu Albolablis di dekat rumah. Sejak itu ya saya terus beli akhirnya sampai sekarang gitu. Bisa dibilang ya itu suatu cerita yang menarik juga sih buat saya pribadi gitu. Awal dari nol sama sekali yang nggak tahu namanya Viper itu apa gitu kan. Sampai sekarang ya alhamdulillah lah, sedikit demi sedikit saya bisa memahami apa itu Viper gitu kan. Dan kenapa nggak Elapid? Jujur ya, kalau di sini saya di rumah di kandang itu nggak boleh namanya pelihara kobra karena istri saya melarang ya. Kalau istri saya ngasih ultimatum, kamu silahkan mau pelihara Viper sampai 1000 ekor pun nggak masalah gitu. Mau Viper paling mematikan di dunia pun nggak masalah gitu. Asal jangan kobra. Dia bilang gitu. Oke, saya nurut karena ya memang saya sukanya di Viper gitu. Saya suka di Viper, saya cukup mengerti Viper, dan saya insya Allah lah gitu. Kalau saya dikasih umur dan kasih ilmu yang cukup, saya bakal breeding si Viper ini gitu. Dan kenapa nggak Colobrid? Ini saya ada Colobrid. Boiga Gemi Cinta dari Sulawesi. Saya beli ini dari Arfi Raseli, nama bekennya di Surabaya waktu kontes Surabaya. Alhamdulillah sampai sekarang masih sehat. Ada satu lagi tuh cincin emas yang biasanya
Dendrophila. Kalau ini kan Dendrophila gemicinta Sulawesi. Nah, nanti nih babynya warna seperti ini. Ketika dia gede, dia bakal jadi hitam full gitu. Ini yang sebutnya Black Boiga ya ini gitu. Black Boiga Sulawesi lah bisa dibilang. Saya juga nggak begitu ngerti lah yang namanya Boiga gitu, karena saya nggak begitu fokus di sini, nggak begitu mempelajari si Boiga ini gitu. Cuman saya pelihara aja. Ini bisa dibilang color breed favorit saya gitu, paling saya suka di antara semua color breed. Pertanyaan selanjutnya dari Agus 66262. Apakah harus spray Viper setiap hari? Nggak harus juga gitu, nggak harus juga, tergantung gimana suhu dan kondisi kandangnya. Kalau suhunya lagi naik, lagi panas-panasnya, wajib di spray ya. Ya minimal, saran saya sih kalau untuk spray Viper, minimal itu ya sekitar seminggu itu sekitar 2 kali ya. Seminggu 3 kali itu udah bagus banget. Tapi jangan setiap hari juga, karena si kayu ini, apalagi kalau kita pakai kandangnya kandang kayu dan tangringannya kayu. Kalau kita kasih dia spray setiap hari, otomatis si kayunya ini bakal jamuran. Terus perhatikan juga, kalau kita pengen spray sering rutin, sirkulasi kandangnya harus bagus. Itu penting banget, sirkulasi kandangnya harus bagus. Terus yang namanya kita ngopi dulu ya. yang lancar ngomongnya. Mantap. Ya nggak harus setiap hari. Tergantung suhu kandang itu seperti apa dan tempat kita tinggal itu seperti apa. Kalau saya ya tinggal di tempat dingin, di Soreang perbatasan sama Ciwidey, otomatis suhunya kan dingin gitu. Saya nggak perlu yang namanya spray setiap hari gitu. Makanya saya spray di sini seminggu itu 2 kali cukup. Apalagi kalau untuk baby saya jarang spray di kandang, jarang banget. Saya seminggu sekali itu kalau untuk baby dikeluarin dari kandang, taruh di tempat yang berair, terus saya spray biar dia minum sendiri gitu loh. Soalnya kalau di kandang takutnya, saya beberapa kali pengalaman spray baby di kandang, ujung-ujungnya si baby tersebut malah kena cacar dan flu. Kecuali kalau kalian punya kandang yang bagus ya, biotop atau segala macamnya ya. Jika kalian tinggal di tempat panas dan si ular tersebut memang habitatnya daerah-daerah lembab, otomatis kita memerlukan intensitas spray yang lebih tinggi daripada biasanya. Bisa seminggu, bisa 3 kali, 4 kali. Dan perhatikan juga, kalau kita pengen spray sering di kandang, perhatikan juga sirkulasi kandangnya. Sirkulasi kandangnya pastikan harus benar-benar bagus. Karena kalau nggak bagus, itu tuh nggak ada, si air itu nggak bisa menguap dan ujung-ujungnya malah ngulebak di situ aja. Malah lembab di situ, makin lembab dan akhirnya memicu yang namanya sakit segala macamnya, bakteri segala macamnya. Belum lagi, kalau kita pakai kandang kayu, tangkringannya kayu, otomatis kayu tersebut akan mengalami jamur atau lapuk dan segala macamnya. Gitu. Udah segitu dulu ya. Next nanti saya akan lanjut lagi. Soalnya next pertanyaan dari Billy Jarvis, ada tips buat breeding insularis. Ini pertanyaan berat. Saya nggak bilang pertanyaan yang lain tuh nggak berat gitu. Saya nggak bilang ya, cuman ini pertanyaan yang saya harus fokus menjawabnya gitu. Dan saya juga lagi bikin konten tutorial cara breeding Viper ya. Saya nggak bikin tutorial untuk satu spesies, tapi untuk semua spesies. Jadi general. Kalau di video itu ada yang kurang ngerti atau ada yang request, Kang, bisa nggak bikin spesifik tentang per spesies, per satu spesies, cara breedingnya segala macamnya. Akan saya bikin ya, cuman saya butuh waktu juga, soalnya jujur kan saya di sini harus take sendiri, rekaman sendiri, terus yang namanya editing segala macam kan saya sendiri ya. Saya juga nggak tahu caranya, bagaimana cara ngedit, bagaimana pengambilan gambar segala macam, saya nggak tahu dan saya nggak pernah belajar hal seperti itu gitu kan. Makanya mohon maaf sekali buat kawan-kawan semua yang di rumah kalau konten-konten saya di YouTube, gambar atau segala macamnya atau konten saya yang saya omongkan itu jauh dari kata bagus. Saya juga nggak sempurna gitu. Sampai sekarang saya juga masih belajar. Saya nggak menganggap diri saya tuh hebat atau segala macamnya, enggak gitu kan. Justru bisa dibilang saya tuh orangnya goblok, masih bodoh. Nanti setelah ini mungkin 2-3 hari atau 4 harian lah maksimal seminggu akan saya upload lagi video pertanyaan yang lain ya. Dan itu pertanyaan saya saring. Oh ya, satu lagi. Jadi kan sekolah Viper online ini bukan hanya saya yang ngomong gitu. Bukan hanya saya aja yang menjadi narasumber segala macamnya, enggak. Jadi Viper online ini program yang saya bikin buat kawan-kawan
di Indonesia ya, khususnya di Indonesia, ya alhamdulillah kalau ada orang luar yang mau nanya ke kita ya alhamdulillah banget. Jadi sekolah Viper online ini program yang saya bikin sama teman-teman buat kawan-kawan semua yang punya pertanyaan seputaran Viper bisa tanyakan ke sini gitu. Dan nggak hanya saya aja gitu yang akan ngomongnya. Banyak kawan-kawan saya juga yang akan menjelaskan, yang akan menjawab permasalahan-permasalahan kalian. Jadi sekolah Viper online ini saya bisa dibilang project kita bersama, tapi ya maaf gitu, kita nggak bisa ngasih sampel contoh gambar atau video segala macamnya ya karena ribet. Saya dibilang ribet, saya juga belum punya editor. Kalau saya udah punya editor, mungkin saya akan memberikan video dan segala macamnya ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hatur nuhun.